Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah nih teman-teman semua. Tentunya kita kembali lagi di acara kesayangan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di Live Jakarta Mengaji, yang tentunya serial pemula. Ini kepanjangannya Anda malah kadang suka-suka lupa, Ustaz. Apa pemula tuh? Petuah ulama untuk anak muda. Nah itu dia tuh, luar biasa teman-teman semua ya. Yang pasti bersama saya Deriansa, dan juga kita lanjut nih, masih ditemani oleh Ustadz Ahmad Bazar hafizahullah ta'ala, yang akan mengisi kajian kita hingga malam akhir ini ya. Nah yang dimana sebelumnya saya akan kasih tahu buat teman-teman semua. Di sini juga saya akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi, yang tak pernah lelah nih ya. Banyak banget yang mendukung acara ini. Sebelum kita mulai kajian, nanti bakal ada hadiah juga yang tentunya. Jadi peran sponsor ini akan memberikan hadiah kepada teman-teman semua. Teman-teman nanti jika berhasil menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad Bazar, nah layak mendapat hadiah. Yaitu ada dari poster kayu Indonesia. Ya, jadi saatnya taruh pajangan-pajangan di rumah tuh dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ya, ada juga ini Koko ya. Ada Koko, ada juga Deona. Deona ini adalah natural deodoran. Ada 2 di sini. Dan yang terakhir akan ada 1 set produk Samase dari atas sampai bawah teman-teman semua. Tuh, jadi mau terlihat lebih muda, terlihat bisa dibilang fashionnya tuh santai, kasual, tapi tetap syar'i. Nah ini Samase pilihannya teman-teman semua. Taib kalau gitu ya. Jadi kita masih bahas ini buku dari muslimpositive.com. Semusim nasihat untuk pemuda hebat, Ustadz. Nah, kita udah melewati bab 1, bab 2, bab 3, ya kan? Bab 4 berarti udah juga ya, Ustadz ya? Udah. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan kupas lagi lebih lanjut nih buat teman-teman ya, terutama buat pemuda yang sudah nungguin dari tadi. Nah, insya Allah ini kita akan bahas masuk ke bab 5, yaitu kejarlah negeri akhirat buat pemuda. Dan yang ke-6 insya Allah kalau ada waktu ya, kita akan sambung dengan ketika telah tiba. Nah ini gantung nih Ustadz nih. Tiba betul. Nah seperti apa? Kita akan bahas ya. Langsung saja kita berikan waktunya kepada Ustadz Ahmad Bazar. Tafadhal Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat karunia kepada diri kita. Yang ketika nikmat dan karunia itu ingin kita hitung, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Allahu Akbar. 2 sifat yang ternyata pasti melekat dalam diri kita, ya ikhwan. Zalim dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada diri kita, ternyata kenikmatan-kenikmatan tersebut kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal kedurhakaan, dengan sebuah amal kemaksiatan, dengan sebuah amal dosa. Padahal subhanallah, walaupun hamba itu berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla dengan maha rahmatnya masih tetap berikan nikmat kepada hamba-hamba itu. Coba bayangkan bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita sebagaimana Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada Abul Bashar. Siapa itu Abul Bashar? Siapa itu Ustaz? Siapa Abul Bashar? Siapa nih? Ini bapaknya manusia. Bapaknya manusia? Siapa? Kok bingung kan tuh? Nabi Adam alaihissalam. Betul ya? Betul. Bagaimana ketika kita bayangkan, auzubillah ya, la qaddarallah, bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita sama ketika Allah bermuamalah kepada Abul Bashar, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa maksudnya? Ketika Nabi Adam berbuat satu kesalahan, Allah Azza wa Jalla langsung turunkan dari surga ke dunia.
Langsung hukum detik itu. Duh, 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 duh. Kira-kira ada manusia yang tinggal hidup di atas muka bumi ini? Tidak, ikhwan. Nggak ada jawabannya. Nggak mungkin. Iya. Kullu bani Adam khata', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam itu pasti khata'un, bukan khati' lah. Kalau khati' salah 1-2 kali salah. Tapi kalau khata' sighah mubalaghah, sifah mubalaghah, sesuatu yang senantiasa atau selalu. Jadi kita berbuat dosa dan kesalahan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak, selalu senantiasa. Kalau Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita sebagaimana Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada Nabi Adam, berbuat kesalahan detik itu langsung Allah hukum, nggak ada yang tinggal makhluknya di atas permukaan bumi ini. Oh iya benar. Lihat bagaimana luar biasanya rahmat dan nikmat Allah Azza wa Jalla, wajib kita syukuri, ikhwan. Yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab kita. Kitab yang sangat luar biasa, Masya Allah ini. Min wasaya syabab, min wasaya salaf ila syabab. Di antara nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat para ulama salaf kepada para pemuda karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas yang berapa nih? Bab 5, Ustaz. Bab kelima, Al-Wasiyatul Khamisah. Wasiat yang kelima yang diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini ma'ruf, luar biasa, ikhwan. Kalau antum dengar nama Imam Hasan Al-Basri ini luar biasa, Masya Allah. Sering banget, Ustaz, ya. Seorang yang sangat alim, wara, ahlul hadis dan lain sebagainya, luar biasa. Banyak kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, luar biasa. Di antaranya rasa takut yang luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri ini. Beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, kata Imam Hasan Al-Basri, alaikum bil akhirati fatlubuha, fokuslah kalian untuk mengejar atau mencari akhirat kalian. Lihat, yang Imam Hasan Al-Basri tekankan di sini apa? Akhirat loh. Alaikum bil akhirati fatlubuha, fokuslah kalian untuk mengejar, mencari akhirat kalian, bukan dunia loh, akhirat. Lanjutannya lihat. فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا. Kenapa? Karena banyak yang kami lihat orang-orang yang mencari akhiratnya, ternyata dunianya pun ikut dapat dia. Ini kenapa Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Fokuslah kali untuk mencari negeri akhirat. Tapi nanti kita jelaskan ya. Bukan berarti lupa dengan dunia, bukan itu maksudnya. Nanti kita jelaskan. Kenapa beliau menyatakan fakatsiran ra'aina man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya? Karena banyak yang kami lihat orang-orang yang benar-benar fokus mencari akhiratnya, ternyata dunianya ngikut. Dunianya Allah kasih juga kepada dirinya, subhanallah. Tapi enggak sebaliknya, beliau mengatakan, wa ma ra'aina ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Tapi enggak ada yang kami lihat satupun orang yang dia mencari dunia tapi juga dia dapat akhirat juga. Fokus ke dunia luar biasa gitu, tapi akhirat juga dapat. Nggak ada ketimbang Hasan Basri. Jadi kita mau fokus nyari akhirat atau dunia kira-kira? Ya, akhirat, Ustaz. Lisan sih ngomong akhirat, betul ya. Amal wallahu alam amal perbuatan kita. Karena kita subhanallah terkadang nggak jujur sama diri kita, ikhwan. Aduh. Saya cinta akhirat, membesarkan akhirat luar biasa. Tapi ketika kehilangan salat sunnah, besok juga ada. Oh iya benar juga ya. Kan besok bisa lagi. Sunnah ini. Betul. Cuma sunnah. Gitu. Kehilangan 5 juta gimana tuh? Iya, puyeng kepala. Oh iya juga ya. Iya kan? Gampang ya? Tiba-tiba mungkin di ATM lah, aku rekeningnya ketarik sama siapa nih gitu. Sadap siapa nih? Stres. 5 juta nih. Urus langsung ke bank tersebut. Panik, cek CCTV. Antum ini pengalaman? Enggak sih ya, udah. Boleh lanjut lagi, Sat? Ayo. Wih, kayaknya luas banget nih ngomongnya. Pengalaman, hipnotis kali ini. Wah, panjang tuh ya. Di sini perhatian kata para ulama, perhatian besar Imam Hasan Al-Basri kepada para pemuda, lihat. Iya. Agar apa? Agar para pemuda ini dia tumbuhkan di dalam hatinya ini hammuhu lil akhirah. Tujuan utamanya itu negeri akhirat. Nah, penting perhatikan baik-baik ini kan. Tujuan utama atau ambisi terbesarnya negeri akhirat, tapi bukan berarti lupa dengan dunia. Perhatikan nih. Banyak yang kayak gitu soalnya saat kiranya. Karena kita hidup di atas muka bumi ini, kita hidup di dunia. Nggak boleh seseorang berpangku tangan dengan orang lain atau minta-minta kepada orang lain. Nggak boleh, haram hukumnya, subhanallah. Atau dilupakan dunia sama sekali dari A sampai Z, ini pun nggak dianjurkan, subhanallah.
Tapi fokuslah, maksudnya apa? Hammuhu lil akhirah. Tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Ambisi terbesarnya adalah negeri akhirat, gitu. Jangan lupakan dunianya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah oleh kalian negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Saya mau tanya, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sama cari dunia, jangan lupakan akhirat. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Mirip-mirip tuh. Main beda aja, bingung. Tipis-tipis tuh. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Iya, beda-beda tipis ya. Apa tuh, Ustaz? Kalau bedanya di mana, Ustaz? Nah, prioritasnya, skala prioritasnya kan beda. Tujuannya. Kalau orang bilang cari akhirat, Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Berarti mana yang prioritas? Akhirat. Tapi kalau kebanyakan kita nih, orang tua terutama nih atau kakek nenek nasihatin anak cucunya kalau dia mau pergi kerja, kuliah, "Nak, Cuk, cari duniamu tapi jangan lupa akhiratmu." Benar nggak? Oh iya bener deh. Dibalik nggak berarti ayatnya? Iya, stigmanya begitu. Benar nggak? Iya, kebalik ya. Benar dong. Nanti ujung-ujungnya, cari duniamu tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa. Tapi yang pertama cari apa? Cari duniamu. Berarti yang mana yang prioritas? Dunia. Yang pertama iya benar. Dunia dong. Dunia, Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah oleh kalian negeri apa? Akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia karena kalian hidup di dunia kan gitu. Betul. Ini yang saya katakan tadi, tujuan utama. Ambisi terbesar seorang muslim dan muslimah itu tidak lain tidak bukan apa? Negeri akhirat, ya kawan. Surga Allah tabaraka wa ta'ala, karena itulah kebahagiaan hakiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, Allah selamatkan dari neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang ini orang yang sukses, beruntung, bahagia, berhasil. Ini standar Al-Quran nih tentang masalah kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, keuntungan. Nah kebanyakan kita ternyata standar kacamata duniawi, betul ya? Iya, makanya kebalik. Ketika orang sudah punya rumah bagus, kendaraan bagus, income masukan bagus, sudah jadi orang luar biasa. Bener nih. Dulunya apa? Dedemit atau apa? Iya. Iya bener. Jadi orang. Maksudnya sudah berhasil kan gitu. Berhasil. Tapi kalau ukurnya gitu, Ustaz. Biasanya kan berarti ini Allah cinta sama dia nih. Lebih parah lagi. Berhasil. Lebih parah lagi tuh. Kan begitu stigmanya tuh. Lebih parah lagi, subhanallah. Iya benar. Sudah jadi orang nih. Berapa banyak orang kayak gitu ternyata nggak tahu gimana sifat sholat Nabi yang benar, wudhu yang benar aja nggak tahu kan gitu. Masih ada niatnya lagi. Baca Al-Quran aja kemudian masih terbata-bata, bahkan nggak bisa. Padahal ternyata dunianya luar biasa, gemerlap kan gitu. Dunianya Allah bukakan luar biasa, tapi akhiratnya, ilmu agamanya nol. Ya satu lah, jangan nol lah, satu lah. Tetap kecil dong kalau gitu. Tapi ada yang penting ya. Iya. Tapi kecil. Perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Seorang muslim dan muslimah, tujuan utamanya, saya ulang berkali-kali nih, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya adalah mengejar negeri akhiratnya, mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tidak lupa kepada dunia ini. Jadi bukan berarti seorang muslim dan muslimah nggak boleh kaya di atas muka bumi ini, salah. Bukan berarti seorang muslim dan muslimah nggak boleh jadi konglomerat, bukan. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan juga 5 yang lain dalam satu hadis. Ini 5 mereka orang kaya semua loh. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha. Itu orang kaya semua, nggak sembarangan, subhanallah. Orang kaya semua itu, ikhwan. Apalagi Abdurrahman bin Auf, kita tahu bersama luar biasa kekayaannya, saudagar berhasil. Tapi bedanya adalah dunia mereka nggak sampai masuk ke dalam hati mereka. Ajib. Dunia mereka cuma di sini nih, di tangan. Ketika itu lepas, mereka cari lagi karena di tangan. Beda sama kita. Akhirat kita di tangan. Dunianya masuk ke dalam hati pakai paku beton. Kekal tuh langsung tuh Ustaz ya. Nggak bisa keluar. Kalau ketika dunia sudah masuk ke dalam hati kita, nggak ada sama sekali kesempatan akhirat bisa masuk gitu. Gimana caranya? Ketutup benar. Makanya subhanallah. Makanya yang namanya zuhud
Zuhud itu bukan kemudian orang pakaiannya jelek, compang-camping, bukan itu zuhud, subhanallah. Di antara petafsiran dari zuhud ini kata para ulama, menjadikan akhiratnya di hati dan dunia di tangannya. Walaupun mungkin dunianya ada tidak di tangannya, kayak tadi tuh. Dunia kan ada di tangannya 5 orang sahabat tadi tuh. Tapi akhiratnya benar-benar masuk ke dalam hatinya, subhanallah. Lihat bagaimana Utsman ibn Affan ketika beliau menginfakkan hartanya di perang Tabuk, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau sekarang kita mungkin kita nilaikan kurs miliaran rupiah ya kan. Kalau kita miliaran seperti itu mikirnya beribu-ribu kali tuh ya kan. Betul ya? Jangan miliaran, Ustaz. Puluhan juta mungkin mikir juga kali ya. Iya, sejuta aja istikharah 3 kali. Bener gak nih? Nih aneh nempatin bener kan? Tempatnya nih. Bener gak nih? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan apa? Setengah hartanya, bayangkan. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq lebih luar biasa lagi. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, bingung kita. Nggak sampai udah kalau seluruh harta sih kita nggak sampai. Tuh iman kita nggak mungkin deh. Iman kita berat tuh, subhanallah. Tapi perhatikan baik-baik nih kan. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita untuk menjadikan akhirat kita itu tujuan utama hidup kita. Jadi ketika seseorang mencari dunianya, contoh dia cari dunianya, subhanallah. Tapi dunia ini dia benar-benar jadikan tunggangan untuk menuju akhiratnya. Seorang ahli syair mengatakan apa? Wa innamad dunya lahum mi'baru. Dan tidaklah dunia kecuali hanya mi'bar. Apa itu mi'bar? Qantarah jisr, jembatan yang menghubungkan dirinya dengan negeri akhirat. Dia bangun dunianya seperti itu. Ketika dia bangun seperti itu, maka dia akan lewat sampai jembatannya bagus sampai ke negeri akhirat. Tapi kalau dia bangun jembatannya itu buruk, jangan kaget kalau ternyata nanti di negeri akhirat dia lewat jembatan itu terpeleset jatuh ke neraka Allah. Itu bahayanya dunia. Kalau orang tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar dengan dunianya, hati-hati seperti seseorang yang meminum air laut. Tambah dia minum, tambah haus, dan ujung-ujungnya memadaratkan dirinya, mati kebanyakan. Kan gitu. Sama seperti itu ketika orang dunia luar biasa, mematikan hatinya lama-kelamaan ketika dia tidak tahu bagaimana bermuamalah yang benar kepada dunia ini, ya kawan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Hud, surah 11 Hud ayat ke-15 dan 16. Surat 11 Hud ayat ke-15 dan juga 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah mengatakan apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Maka kami pasti akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka tentang masalah dunia ini, dan mereka enggak dirugikan sama sekali. Tadi tuh, tujuan mereka dunianya, tujuan utama mereka dunia, ambisi terbesar mereka dunia, Allah kasih nih. Lihat Allah katakan kan dengan jelas. Oh, kami akan berikan dunia dari apa yang mereka inginkan dan kami tidak rugikan sama sekali. Kami enggak kurangi sedikit pun. Tapi ingat, nanti di akhirat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun nanti di akhirat kecuali neraka, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan akan sirna, akan musnah, akan sia-sialah apa yang mereka usahakan dan akan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 18-19. Ini gampang enak nih ngapalinnya. 17, 18, 19. Surah 17 Al-Isra ayat 18-19. 17, 18, 19. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah, ajilah itu dunia. Karena siapa yang menginginkan kehidupan dunia nih, tujuan utamanya dunia, ambisi terbesarnya dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami akan berikan apa yang mereka inginkan nih, kami kasih nih. Nih kami kasih nih. Tujuan utama mereka dunia, nih kami kasih nih. Kemudian apa? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi ingat, kemudian kami akan persiapkan, kata Allah Azza wa Jalla, nanti di akhirat apa? Jahannam. Na'udzubillah min dzalik.
Kami akan persiapkan nanti di akhirat neraka jahanam bagi mereka dan mereka akan masuk dalam keadaan hina dan terusir. Na'udzubillah. Lanjutannya. Lihat, bedakan ayat ke-18 sama 19 nih. Kalau orang tadi ingin cari dunia, langsung Allah kasih. Tapi lihat orang yang cari akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mencari akhiratnya. Kemudian apa? Dia ingin mencari akhirat. Apa kemudian langsung dikasih seperti dunia? Lihat, Allah mengatakan wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berusaha dengan usaha yang maksimal dan dia beriman. Bedanya apa? Kita bisa nangkap enggak tadi? Kalau dunia langsung Allah katakan tadi apa? Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami berikan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau ingin akhirat apa? Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'min. Dan dia berusaha dengan usaha yang maksimal dan dia beriman. Ini bedanya orang cari dunia sama akhirat. Ada apa istilahnya, Ustaz? Ada effortnya lah ya. Ada usahanya maksimal dan dia beriman kan gitu. Iman amal saleh, iman amal saleh. Sering kita katakan nih. Betul. Iman amal saleh, iman amal saleh. Berarti di dalamnya ada apa? Ilmu. Iman, ilmu, amal saleh. Iman, ilmu, amal saleh. Baru mereka akan dapat yang apa? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usaha mereka akan dibalas dengan kebaikan. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang ingin dapatkan surga, leha-leha, tidur, enak. Gimana itu, subhanallahiladzim. Ilmu yang bermanfaat saja nggak akan pernah dia bisa dapatkan kecuali dengan tubuh yang letih. Yahya bin Abi Katsir mengatakan apa? La yustata'ul ilm birahatil jasad. Tidak akan pernah seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan tubuh yang santai, leha-leha, nggak bisa. Itu ilmu yang bermanfaat, apalagi surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat kisah Imam Nawawi kemarin, Ustaz. Imam Nawawi yang luar biasa, subhanallah. Untuk ilmu sampai 2 tahun nggak tidur, masya Allah. Itu bukan Imam Nawawi saja luar biasa, semua imam, semua ulama salaf terdahulu luar biasa masalah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagainya. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari potongan doa yang panjang, aslinya doa yang panjang. Di antara doanya apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, karena musibah terbesar musibah dalam agama nih. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia menjadi akbar hammina, tujuan utama kami, ambisi terbesar kami, jangan ya Allah. Doanya begitu. Subhanallah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia menjadi puncak dari ilmu kami. Hafal kan itu? Hafal antum nggak usah tanya lagi, hafal insyaallah. Hafal insyaallah. Padahal mindsetnya bertolak belakang tuh, Ustaz. Mintanya rumah, mobil begitu kan. Iya, insyaallah betul ya. Kalau ulama kita terdahulu begitu. Jangan sampai dideketin sama dunia gitu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, wahai mintalah apa yang kau mahu, wahai fulan. Lupa sahabat ini. Apa kata sahabat ini? Inni uridu an urafiquka fil jannah. Minta apa yang kau mau. Kalau Anda mau tanya antum, kalau Rasulullah SAW ngomong sama antum nih, minta apa yang kau mau, Haidari, masya Allah. Antum minta apa tuh? Ini pencitraan enggak ya? Wah, Anda minta ini Rasul nanya, ya Anda minta surga wahai Rasul gitu. Masya Allah. Kejar negeri akhirat, masya Allah. Kamera live sih. Sahabat ini ngomong apa? Inni uridu an urafiqaka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga wahai Rasulullah. Ya Allah. Rasulullah SAW, a'inni 'alaika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dan untuk banyak sujud. Maksudnya banyak sholat dan sholat sunnah dan sebagainya. Ya. Luar biasa, langsung ketika Nabi SAW minta kepada sahabat itu, maksudnya ngomong minta apa yang kau mau, langsung mintanya akhirat, betul ya? Iya, betul. Mu'adz bin Jabal, hadis yang panjang, hadis terkenalnya hadis Abwabul Khair, pintu-pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Wahai Mu'adz, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada diriku satu amalan yang dengan satu amalan ini bisa mendekatkan diriku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Sahabat nanyanya nggak sembarangan ya kan. Beda sama kita ya. Nanyanya nggak berkualitas kita katakan, subhanallah. Nah, di sini aduh. Nanya satu amalan kan gitu. Ini kru-kru di sini menonton sini nih. Nanyanya begitu. Iya kan. Dan sekarang bukan nanyanya aneh-aneh sih. Sepatu yang berat sekarang apa nih begitu? Masya Allah. Anda pengen jauhin teman-teman begitu, Ustaz, bilang nih.
Satu amalan yang bisa memasukkan diriku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Dalam riwayat lain, ini riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sebelum Mu'adz bertanya kepada Nabi ini, beliau mengutarakan satu ungkapan yang luar biasa. Beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu an as'aluka kalimah. Aku ingin bertanya satu pertanyaan kepada dirimu, hai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad amradatni wa asqamatni wa ahraqatni. Yang satu pertanyaan aku ini akan aku tanyakan kepada dirimu, menjadikan diriku ini stres mikirnya, kalau bahasa kita sekarang ya. Stres luar biasa sampai jatuh sakit. Apaan tuh? Apa yang ditanya kira-kira? Apaan itu, Ustaz? Yang ditanya apa? Tadi yang ditanya. Kata Rasulullah, "Salma syi'ta ya Mu'adz." Tanya apa yang kau mau, ya Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan tadi, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Berarti stresnya mikirin dunia atau akhirat? Ya akhirat. Beda sama kita ya, jauh ya. Kita mikirnya levelnya jauh ya. Iya. Kita mikirnya paling SPP belum bayar anak, betul ya. Paling listrik belum bayar, kan gitu ya. Ya kelana paling besok kopi laku nggak ya? Kopi laku paling begitu. Atau ada yang bawa kopi atau enggak kan itu nggak ada, insyaallah kan gitu ya. Aduh, sindir lagi dah. Iya begitu. Bagaimana Mu'adz menjawab? Sahabat ini kalau bukan pendidikan Nabi SAW nggak mungkin jadinya begini. Ya kan mungkin karena kan pertemanannya kan sahabat semua, Ustaz. Qad ahraqatni wa asqamatni wa amradatni gitu. Amradat itu dari kata-kata marad, sakit. Ahraqatni dari kata-kata harik, terbakar ya. Kalau gitu bahasanya mikirin stres gitu. Kemudian asqamatni dari kata-kata suqya yang artinya minum, haus, dahaga. Jadi gara-gara mikirin itu tadi saya katakan, sampai stres luar biasa, jatuh sakit. Pernah gak kita duduk mikirin, ya Allah bagaimana siksa neraka itu luar biasa, bagaimana sakratul maut yang luar biasa, subhanallah, sampai jatuh sakit? Jawabannya enggak, anak enggak pernah kayaknya. Sekelebet doang paling ya. Iya. Ini jauhnya kita iman kita dengan para sahabat, para ulama salaf terdahulu. Fokus mereka benar-benar mengejar negeri akhirat itu bukan cuma di lisan, tapi di amal perbuatan mereka, subhanallah. Karena kita ternyata banyak lisan kita mengatakan kejar akhirat, fokus akhirat, tapi amal perbuatan kita sangat luar biasa bertolak belakang dengan lisan kita. Dia beda sama para ulama salaf terdahulu, subhanallah. Mereka benar-benar mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang benar-benar mereka fahami dengan menancap dalam hati mereka. Inilah yang menjadikan mereka abna'ul akhirah, hamba-hamba negeri akhirat, bukan abna'ud dunia, bukan budak-budak negeri dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib kan mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, dunia ini pasti akan pergi, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat pasti akan menyongsong diri kita. Walikulli wahidatin minhum banun, dan setiap dari dua hal ini nih, negeri akhirat atau negeri dunia, ada anaknya masing-masing. Abna'ud dunia atau abna'ul akhirah, ada anaknya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian menjadi anak-anak negeri akhirat, hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak negeri dunia. Apa anak-anak negeri dunia? Hamba-hamba dunia gitu. Yang pikiran dari pagi buka mata dunia. Subhanallah. Kenapa? Ali bin Abi Thalib mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab. Karena sekarang ini tempatnya beramal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Sedangkan nanti di negeri akhirat itu tempatnya hisab, enggak ada amalan. Udah enggak bisa kesempatan amal lagi. Tempatnya audit nanti di negeri akhirat. Enggak ada sama sekali beramal. Berapa banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyebutkan pelajaran yang luar biasa berharganya. Orang-orang yang di neraka mau kembali ke dunia, mau apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat beramal saleh ya Allah, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Mungkin? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, nggak mungkin, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nantinya. Nyesel itu satu. Itu penyesalan yang sejati baru tuh. Makanya di antara nama-nama hari kiamat ya kawan, kalau antum lihat dalam surah Maryam ayat 39 kalau nggak salah, wa anzirhum yaumal hasrah, berikan peringatan kepada mereka ya Muhammad tentang yaumul hasrah, hari penyesalan. Jadi di antara nama-nama hari kiamat ya kawan, itu yaumul hasrah, hari penyesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah Azza wa Jalla menamakan di antara hari kiamat itu yaumul hasrah, hari penyesalan, dua sebabnya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla ingin agungkan, muliakan hari itu
Dan yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala ingin berikan peringatan kepada manusia bahwa nanti di akhirat itu ada manusia-manusia yang menyesal dengan penyesalan yang sejati, penyesalan yang luar biasa. Karena penyesalan itu nggak diberikan sama sekali oleh Allah waktu dan kesempatan untuk merubahnya menjadi keberhasilan lagi. Nggak ada. Kalau di dunia usaha bangkrut, Masih bisa. coba lagi masih bisa lagi. Akhirat gimana? Oh iya. Selesai sudah. Mana ngulang ya? Habis selesai kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat, bedakan antara tadi abnaul akhirah dengan abnaud dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, At-Tabrani, begitu juga Imam Tirmidzi, dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi hamnya, ini yang saya katakan ham, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya dunia. Buka mata pagi hari yang difikirkan dunia, uang, fulus. Kita nggak tahu kira-kira, nggak orang-orang salah nggak ada kita insya Allah Masa kita ini menonton mungkin. Barang siapa yang dunia menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah azza wa jalla akan cerai-beraikan segala urusannya. Waduh. Allah yang cerai-beraikan segala urusannya. Bayangkan ikhwan, siapa yang bisa nyatukan kalau Allah yang cerai-beraikan? Subhanallah. Kemudian apa? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah azza wa jalla akan berikan kefakiran, kemiskinan di depan kedua pelupuk mata orang itu. Selalu merasa kurang dengan dunianya, selalu merasa butuh dengan dunianya, kurang, walaupun mungkin hartanya luar biasa berlimpahnya. Oh iya, ada tuh begitu tuh satu bener. Bukan ada, banyak, masya Allah, luar biasa. Aku lagi kurang ini nih, padahal perasaan rumahnya ini lihat, abna'ud dunia nih, budak-budak negeri dunia ya, selalu merasa kurang. Kalau kita lihat nih orang kok ngeluh mulu, padahal ternyata luar biasa, masya Allah dunianya. Beda sama orang kita lihat, subhanallah, ini orang masya Allah selalu qanaah, kemudian Allah selalu bersyukur dan lain sebagainya. Beda jauh kan gitu, subhanallah. Lihat subhanallah. Kemudian apa? Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah dunia mendatanginya kecuali yang ditakdirkan saja, sekedarnya saja. Lanjutannya lihat. Wa man kanatil akhiratu hammuhu. Barang siapa yang akhirat menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya negeri akhirat. Buka mata pagi hari, gimana saya dapatkan surga Allah hari ini? Gimana saya ibadahnya supaya diterima oleh Allah? Gimana saya ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala? Gimana ilmu saya bertambah? Gimana iman saya bertambah? Gimana ketakwaan saya tetap terjaga? Gimana saya istiqamah dan lain sebagainya? Dia pikirkan akhirat. Buka mata pagi hari ini. Apa kata Nabi SAW? Jama'allahu syamlahu. Allah yang akan satukan segala urusannya. Wah. Allah yang satukan segala urusannya. Makanya saya sering gambarkan, saya sering katakan kepada orang-orang yang memang niatnya ikhlas di jalan Allah Azza wa Jalla, entah itu dia membantu dakwah atau memang langsung terjun kerana dakwah. Kalau memang niatnya ikhlas, jalan. Walaupun mungkin di kalangan manusia ini nggak mungkin, mustahil nih. Tapi niatnya ikhlas, jalan. Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan pasti itu. Ini janji Nabi SAW. Tujuan utamanya akhirat, betul ya? Iya. Tapi ingat ya, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Karena banyak ternyata niat-niat kita ternyata terselubung dengan niat-niat yang lain, dengan tidak ikhlaskan gitu. Jama'allahu syamlahu. Allah Azza wa Jalla akan satukan segala urusannya. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah Azza wa Jalla yang masukkan kekayaan dalam hati orang itu. Ya Allah. Berubahnya kita lihat orang-orang mungkin materinya kita lihat nggak banyak, masya Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan qanaah dalam hatinya, berikan rasa cukup dalam hatinya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Idza kunta dzu qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanu', hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja di atas muka bumi ini sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Kenapa sama? Bisa begitu, maksudnya levelnya kenapa jadi sama, Ustaz? Raja makan berapa piring? Iya, sebenarnya. Kan ini nih, banyak nih. Hartanya banyak nih. Banyak makanannya nih. Ujung-ujungnya luar biasa. Makannya berapa piring? Sebakul nggak? Enggak juga. Banyak kan insya Allah yang kerja itu mungkin capek itu, betul? Iya, bener juga. Iya. Cuman bedanya paling ya raja makan daging, yang ini makan apa? Ya kuahnya. Kuahnya, gitu kan gitu. Lumayan lah kuahnya mah. Tapi cuma di mulut, masuk sini bisa masih berasa nggak? Iya, udah hilang. Habis hilang. Iya, bener juga ya. Iya. Jadi antum mukanya mau miskin kira-kira. Iya. Ini kamera bisa matiin dulu nggak nih? Iya juga nih.
Iya benar. Permasalahannya bukan ketika Allah berikan kekayaan atau kemiskinan, ikhwan. Permasalahannya adalah apakah Allah berikan ketakwaan atau tidak. Percuma kaya tapi nggak takwa gitu Ustaz ya. Buat apa? Masya Kaya nggak takwa atau sama saja miskin nggak takwa, sama aja kan gitu. Oh makin parah tuh. Lebih parah lagi. 10 orang sahabat Nabi tadi tuh, dari mereka ada orang yang kaya, dari mereka ada orang yang miskin. Iya kan betul. Ya? Tapi 10-10-nya ini Allah kasih ketakwaan. Orang yang takwa itu tahu ketika Allah Azza wa Jalla berikan kekayaan kepada dirinya, dia gunakan untuk apa kekayaan ini. Ketika orang yang takwa dan Allah takdirkan dia orang yang miskin, Abu Hurairah contohnya tidur di masjid kan gitu ya. Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya, mulia namanya sampai sekarang kita dengar radhiyallahu anhu luar biasa kan gitu. Tapi menjadi mulia kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia miskin dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika Allah takdirkan dia miskin. Kenapa? Karena Allah kasih ketakwaan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan begitu juga muridnya Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan panjang lebar ainal afdal al-ghani syakir atau al-faqir as-sabir. Mana yang lebih afdal antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, itu panjang lebar loh. Oh iya susah juga tuh ya. Betul ya? Orang kaya yang bersyukur. Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Aduh. Sebelum saya jawab nih, antum ini yang mana dulu? Wow. Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Iya ada kayanya lah pokoknya Ustaz. Ya kita penonton pada munafik banget tuh semuanya. Ya ada istilahnya belum begitu loh. Syekhul Islam mengatakan yang paling afdal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Pakai dalil jawabnya. Haji. Bukan pakai hawa nafsu kita pakai akal terus ya. Akal mulu. Kaya uang. Mau sampai kapan sih uang dibawa mana? Walaupun saya katakan ulama khilaf tentang masalah ini, tapi Allah alam besar pendapat Syekhul Islamiyah pendapat yang insyaallah lebih tengah-tengah dan lebih aman insyaallah tentang masalah ini. Ala kulli hal ikhwan. Kemudian saya lanjutkan, belum selesai tadi hadisnya. Belum. Allah Azza wa Jalla akan berikan kekayaan dalam hatinya. Kemudian ujung hadis ini luar biasa nih. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk atau hina. Dunianya tuh. Dunia yang datang persis seperti perkataan siapa tadi? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kami melihat orang-orang yang cari negeri akhirat, dia dapatkan sekaligus dunianya. Tapi kami enggak pernah ngelihat orang-orang yang cari dunia dia dapatkan akhirat juga. Ya, betul. Persis seperti berkata Imam Al-Basri subhanallahil azim. Maka coba lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Apakah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang membesarkan negeri akhirat atau tidak? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kita, ambisi terbesar hidup kita atau tidak? Kalau ternyata banyak orang yang berdalil dengan doa sapu jagat, betul ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, ini doanya jelas loh. Ya Allah, berikan kepada dunia kami hasanah, kebaikan, berikan kepada akhirat kami kebaikan, dan lindungi kami dari api neraka. Berarti dunia dan akhirat 50-50 dong harusnya. Betul nggak? Iya. Betul berarti? Ya enggak sih, secara logikanya begitu. Oh gitu. Logikanya begitu. Salah. Anda akan bantah begitu. Jawabannya apa? Wajib. Kan logikanya pasti begitu. Mayoritas doa berpikir itu ada 3. Permintaannya kan doa itu ada 3. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kepada dunia kami hasanah, kebaikan yang banyak, masalah dunia lah. Ya. Rumah, kendaraan dan lain sebagainya kan gitu. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan terbesar adalah surga kan gitu di akhirat. Ya. Yang ketiga ada permintaan yang lain, waqina adzabannar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Akhiratnya berapa? 2 apa 1? Akhiratnya 2. Dunianya berapa? 1. Berarti mana yang prioritas? Dunia. Akhirat. Hampir kelepasan. Akhirat maksudnya. Hampir kelepasan. Fitrahnya begitu manusia. Anda mau wakil kalian nonton. Akhiratnya 2 betul ya? Akhirat itu 2. Primary-nya akhirat, secondary-nya dunia. Masya Allah. Harus yakin dong teman-teman semua. Bahasa apa tuh Masya Allah primary? Itu bahasa Inggris. Insya Allah. Gitu. Paham. Dan kalau kita ambil misal kita ambil bener lah 50-50 nih, ya betul ya? Antum kerja, dagang, cari fulus, cari uang, sehari berapa jam sih? Itu juga ya 3 jam nonton bilang 9 to 5 kantorannya udah 9 jam Ustaz. 8 jam biasanya. 8 jam, oke. Sholat, baca Quran, ngaji, nuntut ilmu, zikir, macam-macam, berapa jam sehari? Waduh, dikit tuh pas itu kayaknya tuh. Iya bener, nggak setimpal ya. Katanya 50-50. Oh iya deh, ulang. Betul ya? Iya sih, bener juga. Kalau kita mau pakai logika loh, betul ya? Nggak nyampe juga. Orang yang bilang 50-50 ini mana 50-50-nya berarti? Dunia berarti lebih besar dong. Oh iya. Ini kita bicara ibadah mahdhah ya, kita bicara ibadah mahdhah maksudnya kan gitu ya.
Perhatikan baik, ada skala prioritas di situ, ikhwan. Subhanallah. Seorang muslim dan muslimah, saya ulang berkali-kali, adalah seorang yang dia tahu ketika dia hidup di atas muka bumi ini nggak lama, ternyata sebentar, masya Allah. Dan dunia pasti akan meninggalkan dirinya. Maka seorang tersebut pasti akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya di dalam dirinya. Maka dia akan berhasil seperti itu. Dan itu nyambung sama selanjutnya. Nah, masuk ke 6 nih, Ustaz. Masuk ke 6. Mau Masih ada waktunya nggak nih? Hah? Masih ada waktu? Masih ada ya? Masih ada ya, sekitar 20 menit kali, Ustaz. Iya. 30, enggak 15 menit malah, Ustaz. Kekejar insyaallah, Ustaz ya. Barakallahu fiik. Lanjut lagi nih, Ustaz nih. Berarti kita masuk ke bab ke-6 nih ya. Wasiyatus sadisah. Wasiat yang ke-6 ya. Ketika telah tiba. Nah, ini gantung Ketika telah tiba, masya Allah. Satu wasiat dari ulama salaf, riwayat dari Uqbah ibn Abi Hakim. Ia berkata bahwa kami duduk dekat Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah, seorang ulama salaf namanya Aun bin Abdullah. Kemudian ia berkata, ya ma'syar syabab, qad ra'ayna syabab yamutun. Wahai para pemuda, kami melihat para pemuda itu ternyata meninggal dunia. Fama yuntadharul bil hasadi idza balagal minjal. Apa beliau mengatakan? Saat panen tidak ditunggu jika telah tiba minjal atau sabit arit. Kemudian beliau apa? Memegang jenggotnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, ini tafsirannya gimana nih, Ustaz nih? Mau muda, mau tua ya pasti meninggal. Kan gitu ya? Iya. Beda waktunya aja. Betul ya? Iya betul. Malah yang karena kita semua pada hakikatnya camat kan, calon mati kan? Iya. Betul ya, Pak? Bener. Bisa jadi antum duluan, anak belakangan, atau anak belakangan, antum duluan. Kok yang ujungnya pas banget tuh duluan nih kan? Iya bener sih, memang sih. Sama aja. Rasional begitu sih memang. Maksudnya apa? Seorang mau dia muda, mau dia tua, nggak ada cerita kemudian yang tua itu mati duluan sebelum yang muda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya, dia nggak akan pernah tahu. Oh iya. Saya sering katakan kan 3 hal yang kita nggak akan pernah tahu nih. Di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, bagaimana keadaan kita ketika kita meninggal. Dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nggak pernah tahu kita, betul ya? Benar. Masih muda, masih sehat, masih kuat, masih kaya, masya Allah, nggak apa-apa, foya-foya. Nanti tua kaya raya, mati masuk neraka itu, na'udzubillah, bukan surga itu, na'udzubillah min dzalik. Stigmanya gitu kan, Ustaz. Begitu, subhanallah, dia masih muda, ntar aja tobatnya kan begitu. Siapa yang bilang kemudian yang muda ini matinya belakangan tuh siapa? Lihat, Aun apa? Aun ibn Abdillah mengatakan, qad ra'ayna syabab yamutun. Sesungguhnya kami melihat para pemuda itu mati, meninggal. Maksudnya apa? Bukan cuma yang tua yang meninggal gitu maksudnya. Walaupun memang bisa dikatakan orang yang tua itu bisa dikatakan sudah lampu kuning kan gitu ya. Kalau sudah tua nggak kembali kepada Allah ya lebih parah kan gitu, masya Allah. Iya. Tapi bukan berarti kemudian pemuda nanti masih muda, masih panjang, nanti salah. Subhanallahil-azim. Berapa banyak kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang pemuda yang kemudian bisa bersenang-senang di luar, ketawa-tawa, ternyata kain kafannya sedang ditenun. Bener tuh. Nggak ada yang tahu sama sekali, subhanallahil-azim. Dan ingat, Rasul SAW menyuruh kita, memerintahkan kita loh. Untuk apa? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus atau penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Perbanyak, kata Rasulullah SAW, untuk mengingat pemutus atau penghancur kelezatan, al-maut, kematian. Saya mau tanya mantu, mungkinkah Nabi SAW menyuruh sesuatu yang sesuatu ini nantinya bisa berdampak negatif kepada umatnya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak. Berapa banyak stigma di masyarakat? Jangan ingat mati terus, tak pesimis, nanti hidup. Salah ini. Iya benar. Ya itu sih orangnya aja tergantungan gitu, subhanallah. Berapa banyak orang yang nggak ingat mati aja masih tetap pesimis. Nah, gitu. bener. Jangan simpangan ke situ gitu. Jangan alihkan ke situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, dan apapun yang Allah dan Rasulnya suruh itu pasti punya nilai positif, nilai plus kan gitu. Tidak ada negatifnya sama sekali, insyaallah. Rasul mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus atau penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut, subhanallah. Dan riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas tersebut? Orang-orang yang selalu berbekal untuk alam setelah kematiannya, dan dia banyak mengingat kematian.
Subhanallah, al-maut, kematian. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah taala mengatakan apa? Dalam kitab At-Tadhkirah, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dianugerahi 3 perkara. Barang siapa yang sering mengingat kematian al-maut, maka dia akan dianugerahi oleh Allah 3 perkara hal ini. Jadi ketika tiba itu maksudnya tiba ajal ini maksudnya. Apa saja 3 perkara yang Allah Azza wa Jalla akan berikan anugerah kepada orang tersebut? Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan senantiasa terus bertaubat kepada Allah. Orang ingat mati pasti kan akan selalu apa? Nggak pernah nunda taubatnya. Taubat karena saya nggak tahu saya kapan mati dan lain sebagainya. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Dia akan giat beribadah, rajin beribadah, subhanallah. Dan yang ketiga, wa qana'atul qalbi, memiliki hati yang qanaah, merasa cukup akan pemberian Allah tabaraka wa taala. Lihat. Dan sebaliknya, wa man nasiyal maut, barang siapa yang lupa akan kematian, lalai akan kematian nih, uqiba bi thalathah, maka orang itu akan dihukum dengan 3 perkara kata Imam Ad-Daqqaq. Apa saja itu? Kebalikan yang tadi. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan nunda-nunda taubatnya. Tadi tuh, nanti masih muda, nanti masih sehat. Ajal datang selesai, nggak ada waktu untuk dia bertaubat kepada Allah. Nggak sempat. Na'udzubillah min dzalik. Taswifut taubah. Dia akan nunda-nunda taubatnya, kan gitu. Yang kedua, wa kaslun fil ibadah. Malas ibadahnya pasti kalau orang begini. Malas pasti ibadahnya. Kenapa? Oh, nanti masih jauh. Malas pasti berbekal kan gitu. Kemudian yang ketiga apa? Wa adamu qana'atil qalbi. Enggak ada hati yang qanaah dalam hatinya tadi tuh. Selalu kurang tentang masalah dunia. Selalu butuh masalah dunia, bukan butuh masalah akhirat, masalah dunia, subhanallah. Kita nih kebalik nih, kawan. Kalau masalah dunia tonjok-tonjokan, kalau masalah akhirat tunjuk-tunjukkan. Bener nggak ya, kawan? Bener. Bagus tuh, bener tuh. Kalau masalah akhirat apa? Kalau masalah dunia tadi ya. Ada satu ini toko. Wah, gila. Gimana caranya supaya toko saya laris, toko itu nggak laris? Datang ke dukun ini itu penglaris, betul ya? Berantem, dijabanin kalau masalah dunia tuh, tonjok-tonjokan. Kalau masalah akhirat apa? Sedekah, ente duluan deh, anak belakangan. Udah soft awal, silakan. Kan gitu ya? Iya, Jumatan nih. Udah, nitip. Ya begitu. Masih Jumatan nih. Ya, Ustaz nggak sering main daerah-daerah pramuka sih, Ustaz. Anda ngajak Jumatan, udah nitip. Jadi kata kita bangun toko ekspedisi. Nitip kan begitu, anak muda begitu, udah nitip doa, nitip pahala begitu, Ustaz. Ya itu kan nunjuk-nunjukkan tuh, udah lu duluan dah nitip. Nah, itu tuh banyak tuh. Tunjukkan. Masalah akhirat tonjok-tonjokan, masalah akhirat tunjuk-tunjukkan, betul ya? Iya benar. Kalau ada proyek misalnya, silakan antum duluan, nggak apa-apa. Rezeki yang Allah nggak akan pernah berubah. Jago tuh bisa bilang begitu tuh. Kira-kira gimana tuh? Langsung apa? Oh, lo mager, lo gila kayaknya, masya Allah. Langsung gitu orang ya. Lo kayaknya nggak sehat, masya Allah. Coba lo periksa deh. Coba masalah akhirat coba. Ada nggak yang ngasih para sahabat tuh tadi tuh? Datang dengan setengah hartanya Umar bin Khattab, datang dengan seluruh hartanya Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Kalau kita totalkan sekarang miliaran rupiah itu perang Tabuk dan lain sebagainya. Kenapa? Yakin bahwa apapun yang dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla nggak akan pernah hilang. Mereka akan terima nanti di negeri akhirat. Nah, makanya para ulama ketika datang orang-orang yang miskin, fakir, ulama ini mengatakan apa? Marhaban, selamat datang orang-orang yang akan memindahkan hartaku dari dunia ke akhirat. Wajib tuh begitu tuh. Karena dia yakin bahwa apapun yang dia sedekahkan dengan syarat ikhlas, ya gitu ya. Dengan syarat ikhlas, maka dia akan tuai nanti di negeri akhirat, dan ini nggak ada masalah. Ini nggak, karena kan dia mengharapkan di akhirat, bukan mengharapkan di dunia. Bukan kemudian sedekahin ini dapat ini di dunia, bukan itu, subhanallah. Gitu ya, tapi dapatnya di akhirat kan gitu, subhanallah. Orang-orang yang selalu ingat kematian tadi itu akan dianugerahi 3 perkara, dan orang-orang yang lupa akan kematian akan dihukum dengan 3 perkara pula. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, Imam Hasan al-Basri duduk bersama teman-temannya. Ada orang yang tua dan juga ada yang muda. Kemudian beliau berkata, lihat Imam Hasan al-Basri lagi, ini luar biasa. Makanya kalau kita baca kisah hidup beliau ini, Allahu Akbar, kita akan insyaallah ta'ala kita akan mempunyai rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Karena beliau ini ma'ruf luar biasa, orang yang sangat mempunyai rasa takut kepada Allah luar biasa, masyaallah. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syuyukh, wahai para orang yang tua.
Ma yuntadharu biz-zar'i idza balagh. Apa yang ditunggu jika tanaman sudah matang? Apa yang ditunggu lagi kalau tanaman itu sudah matang nih? Yang tunggu apa lagi? Apa? Qalu al-hasad. Itu apa? Ya dia ambil, dituai kan gitu ya. Dipetik hasilnya. Qal ya ma'syara syabab, wahai para pemuda nih, inna zar'a qad tudrikuhu al-'ahatu qabla an yablugh. Wahai para pemuda, tanaman terkadang sudah mati sebelum dituai. Benar enggak, Ikhwan? Iya. Jadi yang tua kena, yang muda kena, insyaallah. Betul ya? Maksudnya apa? Enggak ada yang tahu dari ente siapa duluan yang meninggal. Iya. Maka beramallah kan gitu, beramallah. Dengan iman, ilmu dan amal saleh itu akan menjadi bekal kita, subhanallah. Bukan yang lain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang pada saat itu umurnya masih belasan tahun loh. Sambil memegang pundaknya Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia seperti apa? Gharib, orang yang asing, atau seorang perantau musafir. Subhanallah. Ini wasiat Nabi kepada anak yang umur belasan tahun loh. Abdullah bin Umar. Betul ya? Pemuda atau udah tua nih? Masih muda. Muda dong, jelas. Betul ya, ikhwan? Pemuda, lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW luar biasa. Nggak ada cerita tua, muda dan lain sebagainya. Pendidikan Nabi SAW menunjukkan bagaimana negeri akhirat itu tadi tujuan utama, ambisi terbesar. Dan ingat, jadikan kematian itu di depan kedua pelupuk mata kalian, kan gitu. Nah, riwayat lain, wa'udda nafsaka min ahlil qubur, dan persiapkan dirimu menjadi penghuni kubur. Tadi itu, menjadikan kematian depan pelupuk mata kita, kan kapanpun. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila datang waktu sore maka jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila datang waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradi. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa li hayatika qabla maut. Wa hayatika qabla mauti. Pergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Menunjukkan bagaimana luar biasa para ulama atau Rasul sallallahu alaihi wasallam membina para sahabat luar biasa. Maka tumbuhlah menjadi khairun nas, manusia terbaik yang Allah azza wa jalla ciptakan di atas muka bumi ini. Generasi sahabat ini khairun nasi qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Masyaallah. Maka sudah menjadi kewajiban dari kita untuk mengikuti para sahabat dalam segala aspek, ikhwan, dalam pemahaman mereka, ibadah mereka, ilmu mereka, amal mereka, pola fikir mereka, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka, bukan pemahaman kita masing-masing, tidak. Karena mereka jelas lebih alim dari kita, mereka murid dari guru terbaik, jelas kan gitu. Mereka orang yang paling beramal luar biasa, mereka orang yang beriman luar biasa, mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah luar biasa setelah para nabi dan rasul, kan gitu. Karena hidup di zamannya. Ini namanya manhaj, metode. Bagaimana memahami agama ini mengikuti pemahaman para ulama terdahulu, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Wah, ini kalau kita nggak stop nih bisa sampai panjang banget nih Ustaz ya. Karena memang waktu juga udah makin mepet. Nah, saatnya nih ya, buat teman-teman tadi ya, udah nyimak, udah nangkep, udah dicatat. Nah, catatannya gunakan nih sebaik-baiknya untuk bertanya atau juga untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz Ahmad Bazir hafizahullah taala. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang sekiranya pengen bertanya, yang masih kurang kurang greget gitu, masih ada yang hati itu pengen banget, ada yang kurang nih misalnya, coba tanyakan langsung di live comment teman-teman, langsung udah kita buka coba ya. Nah, kelihatan di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Fadhol, silakan nih teman-teman semua. Ada yang masih mengganjal, boleh langsung di komen aja di live comment. Sebelum nanti akan masuk di sesi tanya jawab, pertanyaan dari Ustaz Ahmad Bazir, kita ulas lagi nanti yang ada hubungannya sama tema kajian pada malam hari ini. Nah, baru nanti jika Anda berhasil akan diberikan hadiah persembahan dari sponsor-sponsor kita yang sangat luar biasa. Kita lihat coba di live komen. Coba mungkin admin kita nih. Wih, akhi admin. Belum ada ya? Belum ada ya? Udah pada mantep kayak nih zamannya Ustaz Ahmad Bazir nih, pada merasuk langsung semua. Nggak ada nanya lagi, Ustaz. Merasuk ke pikirannya. Ilmu antum luar biasa, Ustaz. Apa masih ada nih? Ada. Oh, ada tuh, paling bawah. Betul. Ah, itu dia tuh. Masalah Wahabi. Oh iya bener ya. Itu ada Aris 49 tuh, Ustaz tuh. Nyambung sama tema aja. Iya, nggak nyambung sama tema gitu. Tapi anak pengen bacain dulu nih bentar nih. Aris 49 nih, katanya mau bahas tema seputar Wahabi. Entar lah, nggak nyambung, temanya belum. Nanti pelan-pelan. Walaupun Ana juga pengen banget bahas ya.
Bantah ya. Nah, nanti lah kita bahas ya. Tasfiyah. Ustadz Afwan, sebelumnya mau nanya, untuk mahram perempuan itu dalam perjalanan atau harus bertempat tinggal? Wah, ini nggak nyambung sama tema nih kayaknya Ustadz nih. Membuat umroh apa gimana nih? Apa membuat safar? Nanti kali ya kita prioritaskan untuk yang sesuai dengan tema dulu kali teman-teman ya. Dedi 1512, Ustadz, bagaimana cara agar kita selalu merasa qanaah? Oh iya, susah nih Ustadz nih. Gimana nih? Kita meng-setting diri kita tuh supaya qanaah tuh kadang suka luput gitu loh Ustadz. Dari rumah mau keluar kita mau qanaah, ya lepas lagi. Lupa ya. Lupa. Ngelihat mobil yang lebih bagus di luar, lebih bagus. Kok dia udah dapat yang baru, aneh belum nih begitu. Iya betul. Wah, dunia mulu dikejar begitu tuh Ustadz. Gimana Yang pertama kata para ulama, ingatlah bahwa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita pasti lebih banyak daripada ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Benar nggak? Iya. Kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita ini pasti lebih banyak dari ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, dan pasti lebih banyak daripada ujian atau musibah yang Allah kasih ke kita, kan gitu. Sebetulnya begitu. Pasti kan nikmat lebih banyak. Betul, dong. Tapi kenapa oknum-oknum mikirnya kayaknya mana nih Allah nggak kasih kenikmatan nih? Ada 1000 nikmat yang Allah kasih, ada 10 yang belum dikasih. Mana yang dilihat manusia? Oh iya benar. Analoginya kalau ada orang berbuat buruk ke kita sekali aja, misalnya nih orang itu baik banget, langsung dicap nih orang ini buruk ya. Kenapa begitu ya? Masya Allah, hikmah juga tuh. Begitu. Karena Anda merasakan begitu sih, Tad. Iya bener dong, banyak loh cerita-cerita teman-teman juga kan. Itu pengalaman pribadi. dipinjemin uang misalnya begitu kan, teman-teman cerita gitu. Tapi giliran kali ini wah lagi nggak ada nih gue nih, sorry ya, udah balik tuh pelit banget tuh sini nih. Iya kan begitu. Padahal 100 kali dipinjemin. Nah tapi gara-gara satu habis lagi nggak ada tuh kan, wah gue lagi nggak ada nih bro, sorry banget nih bro. Udah nih pulang diomongin tuh, pelit banget tuh si Fulan. Kan begitu ya, kenapa ya? Fitrahnya begitu gimana sih? Itu ya tadi nggak bersyukur. Oh iya. Gitu. Nggak bersyukur yang pertama. Makanya lihat apa kata para ulama. Lihat bahwa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita pasti, bukan insya Allah loh, pasti jauh lebih banyak dari ibadah yang kita persembahkan ke Allah. Kan gitu. Dan pasti lebih banyak daripada ujian yang Allah kasih ke kita. Pasti nikmat lebih banyak kan gitu. Iya. Kalau kita mau hitung-hitungan ibadah yang kita persembahkan ke Allah Azza wa Jalla dan nikmat yang Allah turunkan ke kita, kalau harus sebanding nih, ya berarti dikit nikmat yang kita dapatkan harusnya. Karena ibadah yang kita persembahkan juga dikit kan gitu. Bener. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmat dan karunia-Nya memberikan kepada kita luar biasa kenikmatan kepada kita kan gitu, subhanallah. Ini yang pertama. Kata para ulama. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, "Idza asbaha," apabila seseorang bangun dalam pagi hari dalam keadaan mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Yang pertama sehat ya badan. Atau idza asbaha ibnu Adam, apabila waktu pagi tiba, dia bangun pada waktu pagi aman dalam keadaan aman dalam rumahnya. Aman yang pertama nih. Nikmat pertama, nikmat apa berarti? Aman. Yang kedua mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Badannya sehat. Yang ketiga indahu qutu yaumi, ada makanan hari itu yang dimakan. Bukan seminggu ke depan, bukan sebulan ke depan loh. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan orang ini punya dunia dan segala isinya. Aman, sehat, makanan hari itu. Nah, antum kalau ketemu orang jangan nanya sehat aja berarti, betul ya? Oh iya, apa kabar? Sehat ya? Oh iya. Sehat ya? Tanya lagi yang kedua ntar tuh, aman gak hari ini? Ntar tuh orang bingung tuh. Kan gitu. Perasaan gak ada maling. Begitu. Tapi jawab juga, aman alhamdulillah. Aman. Tanya lagi ketiga, ada makanan gak hari ini? Tambah bingung kan? Iya bingung. Tapi dijawab juga, ada, masya Allah. Maka tepuk dada orang itu mengatakan, ente punya dunia dan seisinya. Wajib. Baru mumtaz tuh, begitu tuh. Iya bener. Sekarang Anda mau tanya, gitu banyak harta luar biasa tapi nggak aman. Contoh sekarang aja deh, COVID, betul ya? Iya. Baru sedikit loh Allah kasih, sedikit Allah cabut nih, sedikit doang Allah cabut nikmat aman di dunia nih, sedikit, bukan banyak loh, sedikit. Berapa banyak kita keluar rumah pakai masker, jaga jarak, hati-hati, ini pakai saya. Maksudnya apa? Selalu dalam apa? Ketidakamanan kan gitu maksudnya. Bener. Nikmat aman lo cabut sedikit loh, belum semua ya kan, sedikit. Apalagi saudara-saudara kita yang di Suriah dan lain sebagainya lebih parah lagi kan. Subhanallahil azim. Baru sedikit.
Berapa banyak orang-orang subhanallahil-azim. Parno istilahnya parno, Ustaz. Nah, rumahnya gedong luar biasa subhanallah, tidur di rumahnya nggak nyenyak. Oh iya, bener. Teman saya pernah cerita subhanallah, dia pernah jalan sama bosnya, jadian nyata. Sanatnya langsung kuat. Sanatnya umum. Dari teman saya langsung. Ini sahih ini ya. Ini mau dua nih. Sahih nih. Oh iya. Dia jalan sama bosnya naik mobil. Tiba-tiba bosnya bilang sama supirnya, berarti ngomong sama teman saya nih, ente tanya tuh turun tuh tukang beca. Ternyata di bos ini ngeliat tukang beca yang lagi siang-siang bolong, tengah bolong, panas luar biasa, tidur dalam becanya. Iya. Sering lihat juga tuh anak tuh begitu, Ustaz. Bosnya colek teman saya nih, ente turun tuh. Ente turun, tanya tuh tukang beca, dia jual nggak tidurnya, saya mau beli. Waduh, ini bener loh kejadiannya. Bener begitu. Dia jual nggak tidurnya, saya mau beli. Hah? Temen saya kan mau beli tidur dong. Nggak ceritain mau beli tidur orang. Kenapa emang bos? Saya rumah gedong luar biasa, AC, spring bed, nikmat luar biasa. Tidur malam nggak nikmat, nggak ada nikmat nih. Seakan-akan ada nggak tenang dan sebagainya, nggak aman, nggak bisa tidur. Coba bayangkan, satu nikmat lo cabut sedikit loh. Oh iya. Maka jangan kemudian menganggap bahwa dia punya ini bahagia nih. Siapa yang bilang? Kebahagiaan ini milik Allah dan Allah Azza wa Jalla yang berikan ke dalam hati hambanya kan gitu. Nah, semua orang subhanallah. Karena nampak, Ustaz. Nampak gitu. Karena manusia biasanya lebih menikmati sesuatu yang nampak daripada yang abstrak. Iya, benar. Kelihatan sehat badannya yang kedua kan tadi tuh. Kalau kita mau tahu bagaimana besarnya nikmat sehat, datang ke rumah sakit tuh, datang ke Wisma Atlet contoh tuh. Kebetulan di sini jamaah kita ada dokter. Datang ke orang-orang yang sedang dirawat dan lain sebagainya. Benar. Baik dari penyakit ringan, sedang ataupun sampai berat. Kita akan selalu mengatakan alhamdulillah ya Allah saya sehat, alhamdulillah. Maka subhanallah, perhatikan baik-baik. Dan satu lagi terakhir Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita mendapatkan nikmat nih, maka lihat yang di bawah kita. Jangan pernah ngelihat ke atas. Kenapa? Karena hal itu akan menjadikan diri kita tidak pernah mengecilkan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Unzuru ila asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Lihatlah kepada yang ada di bawah kalian, jangan lihat yang ke atas kalian ketika kalian dapat nikmat. Karena itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita seringnya ngedongak ke atas ketika dapat nikmat. Benar. Lupa untuk melihat ke bawah saudara-saudara kita. Benar. Di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari apa? Dekatlah kepada kaum fakir dan miskin dan bantu kebutuhan mereka. Itu akan melembutkan hati kita pasti itu insyaallah. Iya benar. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fik, nih berarti udah kejawab tadi ya. Satu, nextnya nih ada lagi nih, Reira. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan tim Jakarta Mengaji diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Ustaz, bagaimana menegaskan niat hati kita ketika sedang bekerja bahwa ini untuk akhirat? Adakah ciri-cirinya kalau niat kita benar untuk akhirat? Oh, menegaskan nih. Jadi masih apa ya? Masih ini bagus masih kena syubhat tuh. Ini kalau kok syubhat? Iya, maksudnya kan syubhatnya kan begini, Ustaz. Nih, padahal gue udah niatnya untuk akhirat belum ya? Nah, takutnya kepikiran dunia gitu loh, Ustaz. Kerja tadi tuh. Iya, dia kerja kan pengennya tuh diniatin hati gimana cara menegaskan. Jadi kerjaan ini nih bener kok, ikhlas nih. Ini bagus. Kita kejar akhirat nih. Perhatikan nih, kawan. Ketika kita cari dunia, entah itu keluar rumah untuk kerja atau dagang, yang paling terpenting tanam niat kita. Niat apa maksudnya? An-niyah as-salihah. Tanam niat yang salihah. Tanam niat yang baik sebanyak-banyaknya nih. Jadi bukan kemudian ketika kita mau keluar rumah cari uang, cuma cari fulus doang niatnya. Nah, itu baru tuh kena tuh ngejarin dunia Ustaz ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan gitu. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau orang keluar cari duit doang, cari fulus doang kan gitu, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Gimana caranya supaya ini tanam niat yang saleh sebanyak-banyaknya? Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menumpuk sebanyak-banyaknya niat dalam satu perkara amalannya. Itu cerdas tuh orang. Cuma satu tapi dia tumpuk banyak. Itu cerdas itu orang, Masya Allah. Contoh kerja tadi, bukan cuma keluar untuk cari fulus, cari uang dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, subhanallah. Di antaranya apa? Anak sebagai kepala keluarga, kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada anak istri anak. Salah satunya tuh. Yang kedua,
sedekah terbaik tidak lain tidak bukan ketika memberikan suapan kepada mulut istri kita. Kedua. Yang ketiga, tidaklah saya mau cari kecuali sesuatu yang halal yang saya cari di luar. Dapat pahala nggak kira-kira? Pahala. Kan nggak mungkin dia di luar sana berbuat sesuatu yang haram, korupsi lah dan lain sebagainya, ngambil punya orang, kan nggak mungkin, subhanallah. Kan gitu. Yang keempat, mudah-mudahan ada kelebihan yang nantinya Anda bisa sedekah dari itu. Nah, itu penting. Udah dapat 4 niatnya, betul ya? Kadang lupa 5, 6, 7. Iya. Artinya subhanallah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tidak jeli tentang masalah niat ini nih. Subhanallah. Padahal pelajaran masalah niat ini luar biasa pentingnya. Ini bagus, Masya Allah dari pertanyaan. Bagus ya, luar biasa ya, Masya Allah. Lanjut lagi, coba satu lagi deh yang buat tanya nih. Habis itu nanti kita akan masuk ke sesi quiz. Satu lagi coba, yang mana nih kira-kira nih? Marbot. Namanya itu ada Marbot. Akunnya namanya Marbot. Bener kan? Tuh, Marbot Al Ihsan. Wah, ini Masjid Al Ihsan nih masjidnya nih pas ini. Itu nama akun itu, Marbot Al Ihsan. Bismillah Ustadz, ana seorang pemuda. Ana selalu berbuat maksiat, dosa besar, bertaubat dan selalu melakukannya lagi berulang-ulang kali. Apakah ana termasuk orang munafik? Dan bagaimana agar istiqomah? Istiqomah dalam kemunafikannya atau apa nih? Enggak, mesti bagi istiqomah apa? Gantung. Apa ya? Kok istiqomah? Istiqomah supaya di atas yang benar. Nggak melakukan dosa lagi antum. Bagaimana cara kita udah melakukan benar-benar taubat tapi istiqomah udah nggak balik lagi? Gimana tuh satu? Susah tuh satu. Ikhwan, ini subhanallah, kebanyakan manusia lupa tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk ibadah. Kebanyakan manusia lupa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, ambisi terbesar hidupnya. Kebanyakan manusia lebih mencintai dunianya sehingga ketika dunia tadi tuh, dunia dan segala perhiasannya datang kepada dirinya, walaupun itu mungkin hanya sesaat, dia akan lakukan itu semua. Maka ingatlah, yang pertama kata para ulama, ingatlah bahwa perbuatan dosa kita itu kalau kita tidak istighfar dan taubat akan kekal. Apa maksudnya kekal? Dosanya akan Allah azab nanti di hari akhirat. Berbeda dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita dengan syarat ikhlas dan ittiba'ur rasul itu walaupun kita capek dan sebagainya, itu pun akan kekal berupa apa? Berupa pahala, kan gitu. Cuma bedanya kalau yang pertama mungkin merasakan kelezatan, kan gitu ya. Maksiat dan lain sebagainya, merasakan kelezatan, tapi kelezatan yang semu sebentar. Beda sama yang kedua, ibadah mungkin dia bangun malam dan lain sebagainya, capek, letih, tapi ingat subhanallah, keletihan itu pasti Allah Azza wa Jalla akan bayar nanti di hari akhirat berupa pahala surga Allah dan lain sebagainya. Berbeda dengan dosa. Dosa itu subhanallah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'wa ada puluhan dampak negatif dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Puluhan, bukan 1 2 ikhwan. Puluhan. Allah Azza wa Jalla akan meredupkan cahaya iman dalam hati seseorang. Allah Azza wa Jalla akan cabut kenikmatan orang itu dalam beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla akan sempitkan rezekinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan jauhkan rahmat Allah dalam kehidupan dan lain sebagainya. Puluhan, bukan 1 2, subhanallah. Maka ketika kita tahu ikhwan bahwa dosa ini pasti akan ada balasannya, baik itu di dunia atau di akhirat nanti, subhanallah. Orang nggak tahu berarti ya subhanallah. Maka kok kita berani untuk mengambil resiko kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin, subhanallah. Ini yang pertama ikhwan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ingat bahwa kita hidup di atas muka bumi ini nggak mungkin lepas dari penglihatan Allah. Kita hidup di atas muka bumi ini nggak mungkin lepas dari pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Raqib. Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengawasi dan lain sebagainya. Kalau kita hidup dipantau 24 jam dengan CCTV, kira-kira gimana tuh ikhwan hidup? Itu CCTV gak bisa ngeliat hati kita loh. Padahal baru CCTV ya. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla kalau makhluknya ini ingin dalam hatinya nih terbetik ingin melakukan maksiat, Allah tahu. Apalagi jelas-jelas makhluknya tersebut melakukan kemaksiatan. Terbetik dalam hati kita nih, orang nggak tahu kita ingin lakukan maksiat, terbetik dalam hati kan gitu. Allah Azza wa Jalla tahu. Tahu duluan, benar. Makanya para ulama mengatakan la taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan Allah itu sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu. Jangan jadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupan kita, subhanallah.
Yakinlah apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini pasti Allah dengar, pasti Allah lihat, pasti Allah ketahui. Dan yakinlah apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini pasti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Dibuka tuh semua Ustaz ya. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Akhirat ya. Maka berdoalah kepada Allah, nangis ikhwan, bangun tengah malam, nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur kepada Allah, ingin taubat, benar-benar ingin taubat kepada Allah, satu titik Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada dirinya taubat. Taubatan nasuha maksudnya. In tasduqi la yasduqka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepada dirimu. Itu Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang engkau inginkan, tapi engkau jujur benar-benar ingin taubat. Memang betul, orang yang ingin keluar dari kubangan kemaksiatan itu terkadang berat. Walaupun ada orang-orang yang mudah, betul. Terkadang ada orang yang berat ketika dia ingin keluar dari kubangan kemaksiatan terjebur lagi. Ingin keluar lagi terjebur lagi terus, tapi niatnya jujur ingin keluar. Tekadnya kuat ingin keluar, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka satu titik kata para ulama, Allah Azza wa Jalla akan berikan kenikmatan taubat bagi orang itu. Niatnya jujur kepada Allah ketika dia ingin taubat. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan bangun tengah malam nangis kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan keistiqomahan bagi diri kita dan jauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu mungkin secara ringkas. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fik. Baik, kejauh semuanya ya. Masya Allah. Ini waktu juga makin mepet teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk ke sesi pertanyaan Ustaz. Nampaknya mereka-mereka juga sudah menunggu. Masya Allah. Yang nanti akan pertanyaan spesial itu akan dibawakan langsung oleh Syekh. Sudah standby. Ini Syekh dari Kebon Nanas. Masya Allah. Ustadz Muhammad Syari, Masya Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya nah, udah gak pantas di sini berarti Ustaz. Oh, Adil. Yang sesi kemarin kan ada Ustadz Muhammad Syari ya. Pertanyaan berarti sisi yang kemarin. Fadal Syad. Ya langsung kasih satu aja Ustaz. Ya pertanyaan seputar tema, seputar pemuda lah. Nanti akan hadiah terakhir lah mungkin ya. Hadiah sama sih. Ya, ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Yang pertama, Deona boleh, Deona. Ini natural deodoran nih. Dua berarti ya? Satu-satu tapi. Oh iya, satu-satu. Yang pertama dulu nih ya, teman-teman standby nih ya, coba ya. Pertanyaan pertama. Angkat tangannya. Tahu. ya, nggak kelihatan. Apa Zat? Nih kalau yang nyimak tahu nih biasanya nih. Apa ya? Biasanya kan mereka kan nyimpan dulu di notes ya. Oh, iya. Karena cepet banget langsung tiba-tiba kayak copy paste gitu. Masya Allah. Yang kasihan yang kemarin teman-teman. Jadi udah nulisnya di buku. Wah curang pada copy paste. Aneh nyatet kajiannya di buku ya. Masya Allah. Berarti yang di buku tuh harus kasih hadiah khusus kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Capek-capek nulis di buku. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Gimana Jakarta Mengaji timnya motor mungkin atau apa? Katanya Anda mau ngasih iPhone tadi. Jadi nggak tuh? Oh jangan sekarang. Ustaz nanti di episode terakhir. Masya Allah. Insya Allah. Anda jawab pertanyaan berarti nanti ya? iPhone 3 lah. iPhone 3. Zaman kamu nggak keluar juga ya. Nanti insya Allah dari toko handphone Ana ntar. Masya Allah, jangan yang mal-mal dong ya. Oke. Foto Ustaz. Pertanyaan pertama. Iya. Tadi Imam Ad-Daqaq mengatakan barang siapa yang sering mengingat kematian akan dianugerahi 3 perkara. Apa itu 3 perkara itu? Waduh. Anugerah 3 perkara. Yo nih biasanya cepet nih. Yang udah nyatet nih, udah nyimak nih dari awal nih. 3 perkaranya Ustaz deh. Silakan dong teman-teman. Ayo dong. Mana nih brother, sister kita nih. Wah cepet. Mana coba kembali lagi. Udah cepet nih biasanya nih. Refresh bro. Wah. Oh kan? Udah mulai nih. Putri bukan? Tasfiyah ya. Oke, kita ukur dari yang tercepat dan tertepat teman-teman ya. Tasfiyah. Yang pertama adalah akan senantiasa taubat kepada Allah. Yang kedua akan giat beribadah. Yang ketiga memiliki rasa qanaah. Gimana Ustaz? Mabruk nih. Barakallahu fiik. Tasfiyah ini mendapatkan 1 Deona. Ya, ini adalah natural deodoran. Pas nih buat akhwat nih. Ya, langsung saja nih. Dapat. Selamat buat Tasfiyah. 1 lagi Deona masih ada nih teman-teman. 1 lagi pertanyaan Ustaz buat yang Deona. Deona lagi ya? Deona lagi. Kita masih banyak nih hadiah-hadiahnya soalnya. Siapa nama seorang sahabat yang dipegang pundaknya oleh Nabi SAW kemudian diberikan nasihat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Bocorannya masih muda ya beliau ya. Masih pada muda, saat itu ya. Pemuda Masya Allah. Masya Allah. Jadi bocorin dong nih penonton di sini nih. Pokoknya nih gue lihat di sini ya. Pokoknya kalau ada yang kira-kira akun-akun penonton yang ada di sini langsung gue
Blok aja nih. Jangan ada yang colong-colongan sini nih. Pada bikin second account gue tahu nih. Ayo, oke. Tuh kan pada yang bilang copy paste, nggak masalah sih sebenarnya kalau copy paste kan artinya menyimak, artinya mencatat. Nggak mungkin tiba-tiba muncul langsung di notes kan, tapi kan dicatat dulu sebelum ini kan. Yang penting itunya. Ini, itu dia tuh. Dari Abu Asari. Abu Asari itu adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, barakallahu fiik. Radhiyallahu anhu. Itu dia. Mabruk, selamat buat Abu Asari ini mendapatkan Deona. Ini dia nih, selamat ya. Barakallahu fiik. Lanjut saat kita ke nih poster kayu. Poster kayu. Poster kayu dulu boleh deh, poster kayu. Poster ada lagi nggak? Ada poster kayu yang di belakang dong, coba dong yang merah. Bagus tuh. Nggak apa-apa, kan ini informatif. Enggak yang merah, Stan. Yang merah, Stan. Enggak, yang merah. Jadi maksudnya nih fungsinya ini kan kita ngasih tahu teman-teman semua daripada kita memasang di pajangan-pajangan. Itu yang merah tuh. Kan ada banyak contoh-contohnya tuh. Oh, ya kan seperti ini tuh. Tuh, ajib. Bisa daripada pajang-pajang foto-foto yang nggak bermanfaat, Stat, mudorot doang di kamar. Foto siapa misalnya masa ada yang terlalu hulu gitu sama ya kan ada yang begitu. Itu baca. Iya kan ada yang macam-macam pajangan-pajangan terlalu hulu. Yang sekiranya nebak-nebak ini ulama-ulama apa nih gitu. Lagi apa tuh? Ini yang ini. Satu lagi apa tuh? Ini stop bidah. Wah. Yang itu. Yang mana? Oh ini panjang, adab di kamar mandi, membaca doa saat masuk dan keluar gitu. Iya, tapi taruh yang itu. Tempat main gini saat bagus buat di kamar itu. Jadi kita mengingatkan hati kita tuh agar beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu. Nggak, ya, nanti lah. Ya itu ya, poster-poster tadi tuh luar biasa tuh. Pertanyaannya? Kayak gitu. Pertanyaannya Ustaz. Biar kita tahu mengingatkan. Siapa nama sahabat tadi yang mengatakan bahwa sekarang adalah tempatnya beramal, tidak ada hisab, dan nanti di akhirat tempatnya hisab, tidak ada amalan. Ini poster ini, aduh lupa lagi aneh. Ya tadi lah pokoknya jawabannya teman-teman mungkin. Itu kebanyakan yang merah sih lupa gitu. Iya benar. Ya teman-teman ya, bermanfaat bagus nih poster kayu ini nih, mengingatkan kita nih, terutama yang pajang yang tadi tuh. Ayo, ada yang bisa jawab? Wah, nampaknya Anda menemukan akun-akun yang luar biasa nih. @Nabila Amudi itu selalu muncul, Ustaz. Memantau mungkin nih. Masya Allah. Luar biasa. Ikutan jawab juga nih. Masya Allah. Yang kemarin yang menang sama C. Yang menang sama C. Sama sih buat anak dong, Masya Allah. Iya bener juga. Rezeki itu berarti, Masya Allah. Ayo, ada yang bisa jawab? Nggak akan ditukar. Ada yang jawab Mu'adz bin Jabal. Salah ya, Ustaz ya? Nggak salah. Salah. Bukan Mu'adz bin Jabal, salah. Ali bin Abi Thalib. Salah. Men salah-salahin aja nih tuh nih. Ali bin Abi Thalib. Bukannya Hasan al-Basri. Anda juga lupa nih jangan-jangan nih. Mana Ali bin Abi Thalib mana? Oh iya. Ini hosting apa? Anda lupa. Oh iya benar. Ali bin Abi Thalib benar. Anda ingetnya pertanyaan yang lain nih. Memalukan nih. Jangan pakai ngeles, Ali bin Abi Thalib betul. Gatot Abu Abiyu. Sahabat benar. Selamat mendapatkan poster kayu. Ini dia nih, poster kayu Indonesia. Mabruk, barakallahu fiik. Ya, dapat yang ini bisa milih tuh ya. Udah 3 ya? Kira 4 sini. Ini belum. Ini belum. Ini yang keempat. Terakhir sama sih. Setiap hadiah pokoknya dapat ini ya. Ya, jadi hadiah-hadiah yang tadi diberikan ini dipaketin sama buku kecil ini yang sesuai dengan tema kajian kita pada seri ini ya, Sat ya. Nih, semusim nasihat untukmu pemuda hebat. Sekarang buku. Enggak dong, ini. Sekarang buku mah paket nih, baju koko. Oke. Dari siapa tuh baju koko? Yang ini yang dari kemarin bukan? Masya Dari Allah. Fulana nih, yang luar biasa nih. Punya toko baju beliau. Lanjut Ustaz, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Iya benar. Di sini ada founder luar biasa di sini. Mana nih hadiah-hadiah? Sekian persen nggak pernah ngasih hadiah kopi ya, Bang? Kopi ya. Handphone ntar anak kasih Ustaz, insyaallah Ustaz. Apa pertanyaan berikutnya? Tadi ada seorang ulama yang bernama jadi itu. Anda yang jawab dong, subhanallah. Kalau gitu yang memberikan wasiat, wahai para pemuda, kami melihat para pemuda itu ternyata meninggal dunia saat panen tidak ditunggu. Jika telah tiba minjal atau arit lalu memegang jenggotnya. Ulama siapa itu? Yang pas masuk di bab ke-6 pertama tuh, itu kita bahas tuh. Iya.
Iya, untuk langsung Masya Allah bagus. Paham loh, Anda mau paham banget Ustaz. Tadi kan cukup memalukan tapi langsung bener. bagus sekarang. Tadi Masya lupa Allah. tuh, sekarang udah paham tuh. Tadi agak futur tuh, sekarang udah ancas lagi. Oke, siapa? Di Adin dong, apa di scroll lagi dong? Tur. Coba Anda mau tanya antum yang benar yang mana coba? Anda lihat dulu tadi, Anda juga lupa. Siapa tadi namanya tuh? Ini nih, yang aduh Anda lupa ada tuh. Ada pokoknya di awal-awal bab 6 tuh, yang sambil bukan Hasan Al Basri. Bener gak? Memalukan lagi. Bukan ya? Anda lupa tadi. Mana ada yang jawab tuh? Konaan Ustaz. Uqbah. Lah, salah. Itu dia tuh. Aun bin Abdillah. Iya. Tercepat dan tertepatnya berarti siapa dong ini? M Nurrahman 09 ya. Barakallahu fik, mendapatkan satu koko ini ukurannya. Ini ukurannya bisa dirubah nggak sih? Tur. Bisa ya? Enggak ya, tinggal dikit ya. Ya insya Allah muat lah ini. Ini ya udahlah, nanti tektokan aja sama admin kita. LL kayaknya berguna ke semua ukuran kayaknya insya Allah nih. Ya L ya aman insya Allah ya. Nih selamat nih buat Nurrahman tadi mendapatkan satu koko. Ini terakhir sama saya dari Al-Habbat. Ya sama saya terakhir, satu style ya dari atas sampai bawah. Ya, tadi Anda sebutkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, maka Allah Azza wa Jalla akan titik-titik, kemudian titik-titik, kemudian titik-titik. Google. Pada Google juga sih, Anda sih mikirnya juga, ya nggak apa-apa juga sih. Ada usaha yang penting saat kita hargai. Oke. Kira-kira anda tahu jawabannya? Akan mendapatkan satu paket samase dari atas sampai bawah. Produk samase mungkin kenapa kurang jelas? Cuma ada maju dulu sini. Ini bahannya bagus banget, masya Allah. Oh, biar panjang anda kontrak Ustaz. Ayo. Oke, coba refresh. Bola lagi. Belum keluar ya? Belum ya. Sabar. Satu setelan samase dari atas sampai bawah nanti kita akan berikan. Selalu support sama saya ya. Jadi dari baju, insya Allah celana. Nah itu dia. Dapur, bukan. Az-Zahra. Az-Zahra cuma satu jawabannya, akan mengikutinya. Apa ngikutin apa nih? Makanya bingung, gantung. Coba yang lebih tepat lagi. Andika Putra akan memberikan dunia dalam keadaan terhina. Belum. Bola lagi. Yuk, bola lagi. Ini Reira, Allah akan satukan urusannya dan berikan qanaah serta dunia datang dalam keadaan hina. Benar nggak? Mirip sih Ustaz. Mirip sih. Hah? Mirip nih. Mirip apa? Benar jawabannya kalau Ana benar. Mirip walaupun rangkaian kalimatnya tuh kurang copywriting gitu. Belajar sama ntar insyaallah. Ya, tapi iya benar. Iya benar. Allah akan satukan urusannya, Allah akan berikan qanaah serta dunia. Nah, itu kan bingung tuh. Dunia datang dalam keadaan hina. Betul. Betul ya, mirip jawabannya masih kita inilah. Reira mabruk, Reiara bukan Reira. Reiara mendapatkan satu paket samase. Ya, selamat ya. Dari atas sampai bawah nanti kita akan data. Langsung aja kirimin datanya ke admin kita, nanti akan didata insyaallah. Kirim langsung dari Bandung. Kalau gitu Ustaz, udah makin molor nih waktu kita nih. Mungkin ada kata-kata atau petuah terakhir Ustaz dari Ustaz Muhammad Syar'i. Oh iya lupa. Tutup aja langsung ya. Lupa. Padahal mau langsung kasih lahap food tadi dari Ustaz ya. Hadiahnya ya. Boleh deh. Berasa status belum insyaallah. Insyaallah ya. Fadhal Ustaz, tutup Ustaz. Ini berarti pertemuan bab 7 besok insyaallah. Bab 7 insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keistiqomahan bagi diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan berbagai macam keburukan dalam kehidupan kita dan Allah jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menjadikan akhirat tujuan utama hidup kita sehingga kita bisa dikumpulkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.